Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederianto Saputra dengan 3 digit NIM saya 077 ya, dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ADC pada praktikum sistem embedded. Nah, untuk penjelasan video kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi dari ADC. Kemudian saya akan menjelaskan tentang percobaan. Ada 3. Yang pertama yaitu akses potensiometer dan fototransistor menggunakan STM32. Yang kedua ada akses potensiometer dan fototransistor menggunakan ESP32. Dan yang terakhir yaitu project bebas memakai sensor apapun, yang penting ada ADC-nya. Nah, ketiga percobaan itu mempunyai ketentuan. Yang pertama ada mempunyai ketentuan respon waktu. Yang pertama ada polling, yang kedua ada interrupt, dan yang terakhir ada DMA. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari ADC pada PPT berikut. Oke, pada slide pertama ada pengertian dari ADC sendiri. Nah, analog to digital converter atau ADC merupakan sebuah antarmuka fundamental yang menjembatani dunia fisik yang bersifat kontinu dengan dunia komputasi digital yang bersifat diskrit. Hampir seluruh besaran fisik di alam semesta seperti suhu, intensitas cahaya, tekanan, maupun kelembapan pada dasarnya memiliki nilai yang berubah secara harus dan terus-menerus seiring waktu. Microcontroller tidak memiliki kemampuan untuk memproses sinyal kontinu tersebut secara langsung karena arsitektur komputasi hanya mengenali logika biner 0 atau 1. Oleh karena itu, ADC berperan sebagai penerjemah yang mengubah besaran tegangan analog dari berbagai sensor menjadi deretan angka digital yang disimpan, dihitung, dan dimanipulasi oleh unit pemrosesan pusat di dalam microcontroller. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari ADC. Nah, untuk prinsip dari kerja ADC ini yaitu proses konversi analog ke digital melewati tiga tahapan utama yang saling berurutan, dimulai dari proses sampling atau pencuplikan sinyal. Pada tahap ini, ADC akan mengambil sampel nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu yang sangat spesifik dan beraturan, di mana laju pengambilan sampel ini sangat menentukan seberapa akurat sinyal digital dapat merekonstruksi sinyal aslinya. Setelah sampel tegangan diambil, tahap selanjutnya adalah kuantisasi, yaitu proses memetakan nilai tegangan analog yang jumlahnya terhingga ke dalam tingkatan nilai diskrit yang jumlahnya terbatas berdasarkan resolusi ADC tersebut. Nah, tahap terakhir yaitu adalah encoding atau pengkodean, di mana tingkatan nilai diskrit hasil kuantisasi tersebut diterjemahkan secara langsung ke dalam format bilangan biner agar kompatibel dan register memori microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada resolusi 12 bit, referensi tegangan, dan rumus konversi. Nah, resolusi sebuah ADC merepresentasikan seberapa halus sistem tersebut dapat membagi rentang tegangan analog ke dalam langkah-langkah digital. Sebuah ADC dengan resolusi 12 bit memiliki kemampuan untuk membagi tegangan input menjadi 4096 tingkatan yang berbeda, mulai dari nilai desimal 0 hingga 4095 yang didapatkan dari perhitungan 2^12. Rentang ukur ini dibatasi oleh sebuah parameter penting yang disebut sebagai tegangan referensi, yakni batas maksimal tegangan analog yang dapat dikonversi menjadi nilai digital maksimum. Untuk memprediksi atau menerjemahkan nilai pembacaan tersebut, dapat menggunakan rumus matematis di mana nilai digital merupakan hasil perkalian antara rasio tegangan input terhadap tegangan referensi dengan nilai maksimum dari resolusi ADC tersebut. Nah, untuk rumus konversi yaitu nilai digital sama dengan buka kurung V in atau V tegangan input per Vref atau tegangan referensi tutup kurung dikali 2^n min 1. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan fitur ADC pada microcontroller ESP32. Nah, microcontroller ESP32 memiliki arsitektur ADC yang sangat khas dan memerlukan konfigurasi khusus untuk mencapai pembacaan yang optimal. Perangkat ini dilengkapi dengan 2 blok ADC utama yaitu ADC1 dan ADC2, namun terdapat batasan krusial
di mana ADC membagikan sumber daya yang sama dengan modul baru. Sehingga penggunaan ADC seringkali bermasalah atau gagal ketika mikrokontroler sedang terhubung dengan jaringan nirkabel. Untuk mengatasi rentang ukur dasar yang sempit, ESP32 menyediakan fitur atenuasi atau peredaman sinyal internal yang memungkinkan pin analog membaca tegangan hingga mendekati 3,3 volt tanpa merusak perangkat keras. Selain itu, karena karakteristik ADC ESP32 cenderung tidak linear pada ujung bawah dan atas rentang pengukurannya, pabrikan menanamkan data kalibrasi spesifik secara permanen di dalam memori eFuse yang dapat dipanggil melalui perangkat lunak untuk mengkoreksi kesalahan pembacaan secara otomatis. Selanjutnya yaitu ada manajemen ADC lanjutan pada mikrokontroler STM32. Nah, keluarga mikrokontroler STM32 menawarkan kapabilitas ADC tingkat industri dengan fleksibilitas konfigurasi yang sangat tinggi. Sistem ini menggunakan arsitektur multiplexer di mana puluhan channel input analog dapat dihubungkan ke dalam satu atau beberapa modul konverter secara bergantian. Untuk memaksimalkan efisiensi, STM32 dilengkapi dengan fitur scan mode, sebuah mekanisme perangkat keras yang memungkinkan ADC melakukan konversi pada sekumpulan channel yang telah diprogram secara berurutan secara otomatis tanpa memerlukan interupsi CPU pada setiap pergantian pin. Lebih lanjut lagi, fitur keamanan tingkat tinggi yang dinamakan analog watchdog memungkinkan pengguna untuk menetapkan batas ambang bawah dan ambang atas tegangan secara presisi, sehingga mikrokontroler akan secara instan memicu interupsi darurat apabila tegangan sensor melonjak atau anjlok melewati batas aman tanpa perlu menuliskan kode program pemeriksa kondisi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pendekatan filter analog dan digital. Nah, sinyal analog dari lingkungan sekitar sangat rentan terhadap gangguan atau derau elektromagnetik yang dapat menyebabkan hasil konversi digital menjadi berfluktuasi secara tidak beraturan. Nah, penanganan pertama harus dilakukan pada tingkat perangkat keras menggunakan filter analog seperti low pass filter yang terdiri dari konfigurasi resistor dan kapasitor untuk memblokir frekuensi tinggi yang tidak diinginkan agar tidak masuk ke pin mikrokontroler. Setelah sinyal terbebas dari frekuensi tinggi, pemrosesan lebih lanjut dilakukan pada tingkat perangkat lunak menggunakan teknik filter digital seperti moving average yang bekerja dengan cara mengambil sejumlah besar data pembacaan secara berurutan dan menghitung nilai rata-ratanya secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pembacaan sensor yang sangat stabil dan halus. Nah, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan direct memory access atau DMA secara komprehensif. Dalam aplikasi sistem waktu nyata yang melibatkan pembacaan banyak sensor secara simulan, mengandalkan CPU untuk memindahkan setiap hasil konversi ADC ke dalam memori akan sangat membuang waktu pemrosesan yang berharga. Disinilah arsitektur DMA mengambil peran utama sebagai jembatan lalu lintas data independen. Saat ADC selesai melakukan konversi pada sebuah channel, pengontrol DMA akan mengambil nilai digital tersebut dari register data ADC dan menyimpannya ke dalam lokasi array di RAM secara otomatis di latar belakang. Nah, proses pemindahan data tingkat tinggi ini terjadi sepenuhnya tanpa membangunkan atau mengganggu siklus kerja CPU utama, sehingga mikrokontroler dapat menggunakan seluruh kemampuan komputasinya untuk mengeksekusi algoritma kontrol kompleks, sementara data sensor terus diperbarui secara presisi pada memori. Nah, yang terakhir PPT ini yaitu ada kesimpulan. Nah, analog to digital converter atau ADC merupakan jembatan teknologi esensial yang memungkinkan mikrokontroler untuk memahami dan memproses sinyal analog dari dua fisik menjadi data digital melalui serangkaian tahapan yang ketat, yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Nah, kualitas dan akurasi dari konversi ini sangat bergantung pada resolusi sistem seperti pemetaan 12 bit serta tegangan referensi yang menjadi acuan utama dalam perhitungan nilai akhirnya. Dalam implementasi perangkat kerasnya, setiap keluarga mikrokontroler menawarkan pendekatan yang berbeda untuk mengoptimalkan pembacaan ini. Nah, pada mikrokontroler ESP32 membutuhkan penyesuaian khusus melalui fitur
atenuasi dan kalibrasi memori diffuse untuk mengkoreksi ketidaklinearan pembacaan, sementara keluarga STM32 berfokus pada keandalan kelas industri dengan menyediakan fitur canggih seperti manajemen saluran berganda melalui scan mode dan sistem keamanan deteksi anomali mandiri berbasis analog dan sendok. Nah, pada akhirnya, perancangan sistem ADC yang handal tidak hanya berhenti pada konfigurasi mikrokontroler saja, melainkan harus diiringi dengan penerapan teknik penyaringan derau melalui filter analog dan digital, serta integrasi pemrosesan latar belakang menggunakan Direct Memory Access atau DMA untuk menjamin kelancaran, stabilitas, dan efisiensi kerja CPU secara keseluruhan. Nah, mungkin penjelasan materi tentang ADC cukup sekian. Mungkin saya akan lanjut saat saya menjelaskan program percobaan dan mensimulasikannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program modul ADC menggunakan STM32. Nah, di sini yang pertama ada baris pertama yaitu include Arduino.h, ini sebagai library kita. Kemudian masuk ke deklarasi pin, yang dimana deklarasi pin ini menentukan pin analog yang digunakan pada STM32. Sama ada define pin potensio. Nah, di sini potensio dihubungkan ke pin PA0, terus define pin photo transistor PA1, yang dimana pin PA1 dihubungkan ke output photo transistor. Kemudian masuk ke fungsi setup. Nah, fungsi setup ini yaitu fungsi yang berjalan satu kali. Fungsi setup ini yaitu memulai komunikasi serial ke PC dengan kecepatan 115.200 Mbps. Terus pada STM Bluefield, serial default biasanya ada pin PA9 yaitu TX dan PA10 yaitu RX. Kemudian atau langsung via USB tipe C atau micro yang menggunakan STM32 berfitur USB DC. Sini serial begin, yaitu tadi mulai komunikasi, kemudian ada delay sebagai jeda 2 detik agar serial motor di PC sempat terhubung. Kemudian di sini ada serial print ln, buka kurung n, program dimulai. Di sini sebagai mencipta header atau judul program. Kemudian ada analog read result. Nah, di sini sebagai mengatur resolusi pembacaan ADC menjadi 12 bit. Terus nilai ini berarti analog akan dipetakan ke angka sampai 4095. Dan masuk ke fungsi loop atau berjalan berulang-ulang, yang dimana ada integer raw pot sama dengan analog read pin potensio, yang dimana fungsi ini yaitu membaca sensor 1 dimana potensiometer, terus membaca nilai digital mentah sampai 4095 dari pin PA0. Dan ada float sama dengan raw pot ini sebagai mengkonversi nilai mentah menjadi nilai tegangan volt. Rumusnya yaitu nilai mentah dikali tegangan referensi dibagi nilai maksimal ADC. Kemudian STM menggunakan tegangan logika 3,3 volt angka 409, dikali 0 diberi 0 agar dihitung sebagai float atau desimal. Dan ada integer raw photo sama dengan analog read sebagai pembaca sensor 2 photo transistor, baca nilai digital mentah 0 sampai 4095 dari pin PA1. Kemudian ada float photo sama dengan raw photo sebagai mengkonversi nilai mentah dari photo transistor ke tegangan. Kemudian ada serial print F potensio ini 4 dan lain-lain ini sebagai menampilkan data ke serial monitor, terus menggunakan printf untuk mengatur format tampilan agar rapi dalam satu baris. Kemudian persen 4D sebagai cetak integer dengan lebar 4 karakter, terus print 2 FV sebagai cetak float dengan 2 angka di belakang koma diikuti huruf V. Kemudian delay 500 sebagai jeda 500 milidetik sebelum melakukan pembacaan ulang. Oke, ini untuk program pada main C-nya seperti ini. Kemudian program pada platform I/O-nya seperti ini menggunakan Bluefield, platformnya STM32, portnya menggunakan Bluefield F103C8, romboknya menggunakan Arduino, outputnya menggunakan ST-Link,
monitor speednya 115-200 sama program serial begini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan memberikan video saat saya mensimulasikan langsung pada hardware. Nah, untuk percobaan mode polling untuk STM32 bisa dilihat seperti ini programnya. Nah, untuk karakteristik dari polling tersendiri itu yaitu pada STM juga yaitu waktu responnya bisa sangat cepat jika CPU tidak melakukan pekerjaan lain selain mengecek sensor tersebut. Nah, sensor di sini pada hardware yaitu menggunakan potensiometer dan menggunakan sensor LDR. Itu setelah diupload tampilannya seperti ini. Kita menggunakan baud rate 115-200, kita konekkan. Kemudian di sini masuk ke mode polling. Nah, kita putar-putar potensionya. Ketika kita putar potensionya, maka nilai berubah secara real time. Selanjutnya di sini ada mode interrupt pada STM32. Bisa dilihat programnya seperti itu. Nah, untuk karakteristik dari interrupt ini yaitu sangat cepat dan deterministik. Begitu data siap, CPU langsung beraksi. Namun ada sedikit jeda waktunya. Nah, setelah diupload. Nah, untuk uploadnya menunggu tulisan sukses. Nah, setelah itu kita masuk ke COM, terus masuk ke baud rate, lalu connect. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Pada mode interrupt. Nah, saya tahu ubah responnya sangat cepat dan secara real time ya teman-teman. Perpindahannya tuh bisa dilihat seperti itu. Dan fungsi mode interrupt ini memastikan waktu responnya cepat untuk kejadian yang tidak terduga, teman-teman. Selanjutnya masuk ke mode DMA pada STM32. Nah, dimana karakteristik mode DMA ini yaitu waktu respon instan kecepatan clock perangkat kerasnya, tidak ada overheat CPU dan tidak ada waktu yang terbuang untuk konteks switching. Ini setelah diupload, kita konekkan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini respon waktunya sangat instan. Kita ubah-ubah potensiometernya. Jadi lihat sesuai dengan karakteristiknya. Dan fungsi DMA ini yaitu menghilangkan hambatan waktu respon secara total pada aplikasi yang membutuhkan transfer data bervolume besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program ADC menggunakan ESP32. Nah, untuk percobaan ini programnya seperti ini.
sama library-nya menggunakan include argument dan masuk ke deklarasi pin, yang dimana deklarasinya itu menentukan pin yang terhubung potensiometer. Nah, di sini menggunakan cost in pot 1 pin sama dengan 34, terus cost in pot 2 pin sama dengan 35. Nah, di sini pin 34 dan pin 35 pada ESP sangat ideal untuk ADC karena merupakan pin input only. Nah, di sini pot pin 34 ini potensiometer 1, terus pot pin 35 ini sebagai pin potensiometer 2. Masuk ke variabel pengatur waktu. Nah, di sini ada unsigned long waktu sebelumnya sama dengan 0. Fungsinya sebagai menyimpan catatan waktu terakhir sensor dibaca, terus menggunakan unsigned long karena fungsi mils akan menghasilkan terus angka yang sangat besar hingga miliaran setelah alat menyala beberapa hari. Kemudian ada cons long jeda waktu sama 200, di mana fungsi ini sebagai konstanta jeda waktu yang diinginkan, yaitu 200 milidetik atau 0,2 detik. Dan masuk ke fungsi setup. Nah, di sini ada serial begin sebagai memulai komunikasi serial ke komputer dengan kecepatan 115.200 Mbps. Kemudian ada analog rate resolution 12, fungsinya sebagai mengatur resolusi ADC ESP menjadi 12 bit. Terus dengan 12 bit ini, nilai tegangan analog akan dikonversi menjadi 0 hingga 4095. Dan ada serial print ini sebagai mencetak pesan penanda. Dan masuk ke fungsi loop. Terus di sana ada unsigned long waktu sekarang sama dengan mils, di mana fungsi ini mengambil waktu internal sistem ESP32 saat baris ini dieksekusi. Kemudian ada fungsi if, waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Terus ada waktu ini sebagai memeriksa apakah selisih waktu saat ini dengan waktu pembacaan terakhir sudah mencapai atau melewati jeda yang ditentukan. Kemudian ini fungsi ini waktu sebelum sama dengan waktu sekarang, itu jika ya segera diperbarui, catatan waktu terakhir dibaca menjadi waktu saat ini. Dan ada int nilai pot 1 sama dengan analog read, terus int nilai pot 2 sama dengan analog read pot 2 pin, terus ini pot 1 pin sebagai membaca nilai digital 0 sampai 4095 dari kedua pin potensiometer. Terus kemudian serial.printf sebagai menampilkan data terus mencetaknya ke layar secara bersamaan. Terus untuk persen 04D sebagai memastikan angka selalu dicetak 4 digit. Terus AUT adalah karakter tab untuk memberikan jarak spasi yang rapi antar teks. Oke, mungkin program ESP32 pada percobaan ADC seperti ini. Kemudian masuk ke platform I/O-nya. I/O-nya seperti ini, platformnya menggunakan ESP Resif 32, terus boardnya ESP32 Dev, kemudian frameworknya Arduino, monitor speednya 115.200 sesuai dengan pada main C-nya pada baris buat setup serial ini 115.200, yang dimana kecepatan ini 115.200. Oke, mungkin penjelasannya cukup sekian program ESP32 percobaan ADC. Selanjutnya saya akan memberikan video saat saya mensimulasikan pada hardware-nya langsung. Nah, untuk program polling ESP32 program seperti itu, kemudian kita build, tunggu sampai muncul sukses, kemudian kita upload. Nah, fungsi dari polling pada ESP32 itu yaitu fungsinya CPU secara terus-menerus mengecek status sebuah pin atau register peripheral berulang-ulang di dalam loop utamanya. Nah, kemudian kita masuk ke serial monitornya itu dengan cara Ctrl Alt S untuk melihat monitornya. Nah, setelah itu kita putar-putar potensionya, maka akan berubah secara real time dan cahaya kepada sensor LDR-nya dan nilainya akan berubah.
Nah, sekarang masuk ke mode interrupt. Nah, yang dimana programnya bisa dilihat seperti itu untuk program mode interruptnya. Nah, mode interrupt pada ESP32 ini berfungsi sebagai perangkat keras secara otomatis mengirimkan sinyal ke CPU ketika ada kejadian spesifik, misalnya tombol ditekan atau data masuk via UART atau timer selesai. CPU akan langsung menghentikan sementara apa yang sedang dikerjakan dan mengeksekusi program kecil bernama ISR atau Interrupt Service Routine, lalu kembali ke program utama. Nah, setelah di-upload seperti itu tampilnya muncul sukses. Nah, bisa lihat, kemudian kita start. Nah, maka hasilnya seperti ini setelah kita putar-putar potensionya dan LDR-nya bisa dilihat akan berubah-ubah secara real time. Masuk ke mode DMA, yaitu Direct Memory Access. Programnya bisa dilihat seperti itu. Fungsi mode DMA pada ESP32 yaitu sebagai asisten perangkat keras yang bertugas untuk memindahkan data dalam jumlah besar. Nah, untuk memindahkan dalam jumlah besar ini secara langsung dari periferal ke dalam memori atau sebaliknya tanpa melibatkan CPU sama sekali, dan CPU hanya memberi perintah di awal dan DMA akan memberitahu CPU via interrupt jika seluruh data sudah selesai dipindahkan. Nah, setelah diupload muncul tulisan sukses seperti itu, kemudian masuk ke serialnya. Nah, terus kita start, kemudian kita putar-putar potensionya. Nah, maka akan berubah seperti itu secara real time dan sangat cepat. Oke. Nah, masuk ke simulasi project
inovasi kelompok saya yang buat. Bisa dilihat seperti itu program-programnya. Lalu kita buat untuk program dari project inovasi ini. Setelah muncul sukses, kita tunggu sampai muncul sukses terlebih dahulu. Setelah nanti muncul sukses, baru bisa diupload dan nunggu lagi sampai muncul tulisan sukses. Nah, setelah sukses masuk ke serial. Nah, terus inovasinya seperti ini. Nah, kita memakai lampu LED. Jika kita memutar ke kiri, maka lampu akan mati. Jika kita putar ke kanan atau nilai potensialnya semakin besar, maka lampu nyalanya semakin terang. Mungkin cukup sekian video saya, mulai dari penjelasan materi, terus simulasi pada hardware, kemudian simulasi pada proyek inovasi yang saya buat bersama kelompok saya. Nah, mungkin bila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan bila ada kurang penjelasan yang saya berikan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.